Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh sekeluarga. Yo amin ya robbal alamin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Menggapai dunia itu ibarat makan kuaci lur. Kenyangnya minimal tapi lelahnya maksimal. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film biografi komedi tentang perampokan, yaitu Masterminds tahun 2016. Diadaptasi dari kisah nyata yang dibalut dengan komedi lur. Film ini bercerita tentang seorang supir pengantar uang ATM yang berhasil merampok 17 juta dolar dari dalam brankas dengan bantuan komplotannya. Namun perjalanan si supir ini melarikan diri tidak semudah yang dibayangkan. Seperti apakah keseruannya? Langsung kita ke request pertanyaan semelehe dari dulurku Mas Vidi Official ya. Cak, mau nanya kalau kita ikut acara ngunduh mantu itu berapa giga ya? Allahu Akbar, apalagi ini pertanyaannya. Nggak semuanya bisa diartikan secara harfiah lur. Mau nggak suka Cak akan? Get, do you copy? You got... Berlatar pada tahun 1997 di Carolina Utara, David Genn adalah seorang supir mobil lapis baja dari perusahaan bernama Loomis Fargo yang biasa mengantar uang dari berbagai bank ke ATM. David sangat bosan dengan pekerjaannya yang begitu terus setiap hari ambil uang taruh di ATM, ambil uang taruh di ATM gitu terus lur. Saking bosannya David berkhayal dirampok saat bertugas dan dia berhasil mengalahkan semua perampok itu bak di film-film. Namun selama ini kehidupannya lurus-lurus aja. Sampai suatu ketika David terpana dengan kecantikan pegawai baru di Loomis Fargo, yaitu Mbak Kelly. Singkat cerita mereka pun berkenalan dan ngobrol-ngobrol tentang perampokan yang terjadi beberapa bulan lalu di Loomis Fargo cabang Florida oleh seorang pengantar uang seperti mereka yang bernama Philip. Dan dia berhasil menggasak 18,8 juta dolar dari mobil yang dibawanya. Setelah itu mereka berdua pun latihan menembak dan David hampir aja ketembak bokongnya sendiri dong. Inilah perencana. You know, put a cap in their ass. It's just a skin burn. You're all right. You know what you do? You go home and you fill your tub with dirt. Dari sana David pun pulang ke rumahnya dan ternyata dia sudah bertunangan dengan wanita bernama Jandis yang kelakuannya sama-sama freak lah bisa dibilang. Foto prewed aja kayak begini nih. Keesokan harinya di kantor, bos David dan Kelly memarahi mereka juga memaki-maki David karena tidak segera pergi bekerja. Kelly yang tidak terima temannya dimaki seperti itu pun berusaha membela. Jelas Pak Bos yang marah mengancam akan memecat Kelly karena berani melawan. Namun Kelly tidak masalah, tidak peduli jika dipecat. Bahkan mengejek balik bosnya dengan berkelakuan tolol kayak begini. Sampai akhirnya tanpa sengaja Kelly menembakkan pistol hingga hampir mengenai bosnya. Dan Kelly pun akhirnya benar-benar dipecat juga diminta mengembalikan seluruh seragamnya. Sexual dancing! Then you'll get in trouble if you don't fire me. Woke up something like that. Leave the uniform. Sebelum Kelly pergi, David pun meminta nomor HP-nya agar mereka bisa tetap berkomunikasi. Karena sebenarnya David mulai jatuh cinta dengan Kelly. Sudah 3 minggu lamanya Kelly numpang hidup di rumah teman masa kecilnya yaitu Steve bersama istrinya Michelle, anak mereka juga kedua temannya yaitu Eric dan Rani. Hari itu mereka melihat berita penangkapan Philip yang akhirnya ditemukan melarikan diri ke Meksiko. Melihat berita tersebut, Steve justru terinspirasi dengan sosok Philip dan berencana untuk merampok uang-uang di brankas perusahaan Loomis Fargo.
demi memperbaiki hidup keluarganya. Maka dari itu dia meminta bantuan Kelly sebagai mantan karyawan di sana untuk mengajak kerjasama dengan orang dalam Loomis Fargo. Setelah dipikir-pikir, Kelly pun setuju, dan jelas satu-satunya orang dalam yang bisa membantu mereka adalah David. Kelly pun langsung menghubungi David dan mengajaknya bertemu di sebuah warkop. Wah, dandanannya David sangat rapi lur, bawa bunga lagi. Setelah ngobrol-ngobrol sesaat, Kelly memberitai bahwa temannya di belakang meja memiliki suatu ide. Sambil tetap membelakangi, Steve pun membicarakan rencananya untuk merampok brankas Loomis Fargo dengan bantuan David yang memiliki kuncinya. Meski sudah dirayu-rayu, tapi David tidak mau berbuat nekat seperti itu karena uang-uang di brankas adalah uang-uang milik bank. Jadi merampok Loomis Fargo sama saja dengan merampok bank, ya kan? Yang mana hukumannya minimal 7 tahun penjara. Namun Mbak Kelly langsung mengelus-elus tangan David dan memintanya untuk memikirkan terlebih dahulu. You don't ever need to see me or know my name. Non-managers to have a key to the vault. I think that's incredible. But the money inside belongs to the bank, and that's a federal offense. Need Confederates, people with vested interest in protecting. Just think about it. Saat David dan Jandy sedang mencoba baju pengantin, Kelly pun menelpon David dan mengatakan bahwa dia sangat merindukannya. Lalu Kelly memberitahu rencananya untuk kabur bersama David ke Meksiko dan hidup bersama di Brazil setelah menggasak seluruh uang di brankas nanti. Mendengar itu, David pun terbengong-bengong membayangkan betapa bahagianya dia hidup bersama Kelly nanti. Dan saat itu juga David pun menyetujui rencana perampokan tersebut. I don't know. I guess I just miss you a little bit. Two lovers on the lam in Mexico, buy expensive negligees, rub each other. You and I spend all our money on luxury hotels. Let's do it. Let's rob Loomis Fargo. David pun mulai mempersiapkan diri untuk merampok, mulai dari latihan menembak seperti Van Damme di filmnya, dan merencanakan skema perampokan bersama Kelly. Sampai akhirnya tibalah hari perampokan, di mana ketika rekan kerja David bernama Tai sudah pulang, David langsung memberikan kode ke Kelly, Steve, Rani, dan Eric. David pun kembali masuk ke gedungnya, lalu membuka brankas yang berisi uang senilai 17-an juta dolar, atau kalau dirupiahin sekarang sekitar 250 miliaran lah lur. Saat David mulai memasukkan uang-uang itu ke mobil lapis baja perusahaan, dilalah Tai balik ke kantor karena lupa absen dong. Untungnya dia tidak curiga sama sekali karena David berdalih sedang mengambil jadwal kerja tambahan. Gant, do you copy? You got... Hey, who's that? I'm just picking up an extra shift. The next one is mine. Yeah. Setelah 2 jam lamanya, seluruh uang di dalam brankas sudah dimasukkan ke dalam mobil lapis baja. Lalu David menghancurkan semua CCTV dan kaset-kaset rekamannya. Namun tanpa David sadari, masih ada 1 kaset rekaman dan 1 CCTV yang tersisa. Saking penuhnya tumpukan uang itu lur, pintu bagasi mobil pun tidak bisa ditutup. David berusaha mendorongnya sampai masuk ke dalam, tapi dia malah kekunci dan walkie-talkie-nya ada di luar mobil. Mau nggak mau David harus mencari cara. Dari celah jendela besi dia pun mengambil isolasi, lalu menggabungkan beberapa tumpukan uang agar bisa digunakan untuk menekan pedal gas. Dan yang terjadi, iya, mobil pun berhasil keluar dan David segera ditolong oleh komplotannya. Rencana selanjutnya, David diminta melarikan diri ke Meksiko dengan sumpelan uang 20.000 dolar atau sekitar 300 juta di kancutnya. Juga diberikan identitas palsu bernama Michael McKinney dan menyamar menggunakan wig beserta soft lens. Jika David sudah sampai di Meksiko, maka uang-uang sisanya akan dikirim kepadanya dan Kelly berjanji akan segera menyusul ke Meksiko. Untungnya di bandara dia berhasil lolos dari pengecekan, bahkan sempat beli ciki menggunakan uang dari sumpelan kancutnya. Okay, you're good to go, sir. Have a good day.
Di brankas Loomis Fargo, anggota FBI yaitu Scanlon dan rekannya datang menginvestigasi, lalu menemukan satu rekaman yang masih tersisa di sana. Setelah mengetahui David telah bertunangan, mereka pun langsung OTW ke rumah Jandis. Sementara itu Steve, Michael, dan yang lain begitu bahagia melihat 17 juta dolar di rumah mereka. Dan terlihat berita yang menyiarkan tentang perampokan di Loomis Fargo, di mana pada tahun itu adalah salah satu perampokan uang tunai terbesar yang pernah ada di Amerika. Wajah David pun disebarluaskan dan polisi kini sedang mencarinya. Authorities are now searching for this man. What's 17 Police are calling it one of cash heists ever on America. Scanlon yang sudah menemui Jandis pun menunjukkan rekaman tunangannya David saat perampokan dan bertanya apakah Jandis tahu keberadaan David dan apa motif perampokannya. Namun jelas Jandis tidak mengetahui apa-apa. Di lain sisi sesampainya di Meksiko, David pun bersenang-senang bersantai-santai tinggal di hotel mewah, makan makanan mewah dan yang mewah-mewah lainnya lah pokoknya lah, menggunakan uang 20.000 dolarnya. Secara rutin 2 kali seminggu, David akan berkomunikasi dengan Kelly di wartel agar tidak terlacak. David pun bertanya kapan Kelly akan menyusul ke Meksiko. Namun dia hanya menjawab, "Oh iya, segera kok, segera," katanya lur. Setelah telepon ditutup, tak lama kemudian Steve mendatangi Kelly dan menunjukkan kertas buronan dengan imbalan yang sudah dibuat olehnya. Steve berencana untuk menyingkirkan David agar dia dipenjara karena David telah ceroboh tidak menghancurkan satu CCTV dan rekamannya. Steve melakukan itu agar dirinya, Kelly, Eric, dan Rani tidak ikut terseret ke dalam penjara. Padahal memang dari awal Steve ini hanya ingin memanfaatkan David ya kan, dan menikmati uang hasil rampokan tadi tanpa dicurigai oleh polisi. What? You're turning him in? Yeah, David leaving the tape in the vault. That was wrong. No, I am not letting you do this. Okay, David Gant is my friend. If we're not careful, he's gonna pull us under with him. This is for the best of the team. Let me do this. Di Hotel Meksiko, agen-agen Interpol yang sudah bekerja sama dengan FBI berhasil melacak keberadaan David di sana. David yang melihat foto buronannya pun segera kabur dengan melompat ke kapal nelayan. Sementara Steve dan istrinya Michelle foya-foya dengan uang jutaan dolarnya. Mereka beli baju super mahal, mobil mewah, rumah mewah, dan perabotan-perabotan mewah. Setelah itu Steve mengatakan ke Kelly bahwa dia tidak perlu menunggu telepon dari David lagi karena mungkin dia sudah ditangkap dan berada di penjara Meksiko. Namun tak lama kemudian telepon berdering yang ternyata David masih selamat dan sudah dengan penyamarannya yang baru. David mengatakan jika dia dikejar-kejar oleh banyak orang dan sekarang berada di salah satu kota kecil Meksiko. David minta tambahan uang karena 20.000 dolarnya hampir habis dan meminta Kelly segera datang ke sana. Lalu ketika David mengecek dompet yang diberikan Kelly sebelum pergi ke Meksiko, dia menemukan kartu member gym milik Steve lengkap dengan fotonya. Mendengar David yang sudah tahu wajah dan nama aslinya, Steve pun mulai panik karena jika David tertangkap, Steve pastinya bisa ikut diseret olehnya ke penjara. Saving Eugene Chambers. I don't know something about a wallet. It's not my fault. Karena tahu dirinya terancam, Steve pun mempekerjakan kenalannya yaitu seorang pembunuh bayaran bernama Michael McKinney. Ya betul, nama yang sama dengan identitas palsu David sekarang lur. Steve pun menunjukkan foto David tanpa mengatakan siapakah nama aslinya. Juga memberitahu lokasi kota kecil tempat pria di foto itu berada. Jadi Steve cuma nunjukin fotonya doang lur, nggak dikasih tahu nama aslinya siapa ya kan. Sebagai pembunuh bayaran berjiwa psikopat, Michael tidak akan membunuh David secara langsung dengan pistol, namun dengan siksaan terlebih dahulu. Di lain sisi, agen Scanlon menginterogasi rekan kerja David yaitu Ty, dan usut punya usut ternyata 17 juta dolar yang dirampok bukanlah milik bank, melainkan uang milik agen federal atau FBI lur. Scanlon yakin David telah dibantu oleh orang lain dan dia bertanya apakah David memiliki seseorang yang dekat dengannya.
Tai pun teringat jika David pernah dekat dengan seorang pegawai wanita sebelum pegawai tersebut dipecat dari perusahaan. Namun Tai agak-agak lupa siapa nama pegawai wanita itu. Katie Candy Kane. That was a girl. She quit about a month. Katie Candy Kane. I'm coming for you, baby. Singkat cerita, Michael sudah sampai di kota kecil Meksiko. Dia mampir ke toko senjata dan dari sekian banyaknya senjata modern, Michael malah memilih senjata usang yang dipajang agar terlihat lebih keren. Sampai akhirnya Michael menemukan David dan ketika dia akan menembaknya dari jauh, tiba-tiba What about that one right there? melihat Michael yang berniat membunuhnya, David pun segera kabur dengan menggandoli truk dan itu membuat banyak kekacauan di jalan. Saat situasi sudah aman, David kembali menelpon Kelly dan memberitahu bahwa ada orang lain yang memburunya. Kelly pun akhirnya memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Steve lah yang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi David agar dia tidak ikut diseret ke penjara. Kelly juga baru tahu bahwa Steve berniat mengambil semua uang hasil rampokan dan David hanya diperalat saja selama ini. Kelly pun meminta maaf karena dia tidak bisa menyusul ke Meksiko, yang mana saat itu Kelly menganggap tidak ada hubungan spesial di antara mereka. Jelas David pun emosi karena dia merasa Kelly juga mempermainkan perasaannya. Dan sejak saat itulah David tidak mau lagi berbicara dengannya. And he's been playing you the whole time. I swear I never knew his intention. You weren't ever supposed to know his real name and I just figured you'd go down to Mexico and And I never want to talk to you again. You are a manipulator. Human emotions. David pun galau, terpukul, sedih, kecewa, dan hidupnya lontang-lantung. Sampai akhirnya Michael datang membuatnya pingsan dan David pun diculik. Namun ketika David akan disiksa dan dibunuh, betapa terkejutnya Michael melihat identitas David yang sama persis dengan dirinya. Mulai dari nama lengkap juga tempat dan tanggal lahirnya sama lur. Michael pun menangis dan meminta maaf karena telah berniat membunuhnya. Dan dia menganggap pertemuan mereka seakan-akan adalah takdir Tuhan. Michael Aaron McKinney. Yeah. You were born on May 8th, 1961, huh? Yeah. Forgive me, Michael. Oh, I do. We must have been right next to each other in that little baby place. Yeah. I like you, Michael McKinney, and I'm awful glad we met. Yeah. Setelah itu mereka pun bermain bersama di pantai layaknya saudara. Dan sebelum pergi, Michael bahkan memberikan uang untuk kebutuhan hidup Michael palsu alias David. Setelah itu David yang sudah mendapatkan nomor telepon Steve langsung menelponnya. David meminta Steve mengirimkan jatah bagian perampokannya senilai $6 juta dalam 2 hari ke depan ke rekening Bank Meksiko yang sudah dibuatnya. Jika tidak, maka David akan menyerahkan diri ke polisi dan nama pertama yang akan disebutkan sebagai komplotan perampokannya adalah Steve. I expect $6 million 2 days from this. I'm gonna turn myself into the Interpol, and yours will be the first time I can count. And here's what I expect. Now wait a second, Gant. Gant! Son of a... Di lain tempat, Scanlon dan rekannya mendatangi Kelly yang diduga telah membantu aksi perampokannya. Namun Kelly berdalih jika mereka hanyalah teman biasa dan jika ada orang yang membantu David, pastinya adalah pegawai yang saat itu masih bekerja di Loomis Fargo. Kelly yang merasa bersalah dengan David pun akhirnya memutuskan pergi ke Meksiko untuk hidup bersama. Hari itu Kelly membuat paspor, membeli kancut-kancut semelehoy dan barang-barang lainnya. Namun ternyata Jandis adalah pegawai di toko tersebut. Dia langsung menyerang Kelly karena dianggap telah merebut tunangannya. Pergelutan brutal pun terjadi yang dimenangkan oleh Kelly. Tapi ketika Kelly pergi dari sana, teman Steve yaitu Eric segera menangkapnya. You're crazy!
Di Meksiko, David mengecek saldo di rekening, namun ternyata masih kosong. David yang emosi pun menelpon Steve dan mengancam akan menyerahkan diri saat itu juga. Namun Steve tetap santai, rileks karena dia sudah menculik Kelly. Steve memberitahu bahwa Kelly berencana pergi ke Meksiko untuk menyusul David. Maka dari itu sekarang David diminta pergi ke negara lain di Amerika Selatan untuk menghindari kejaran polisi sampai situasi aman atau Kelly akan dilukai. Mendengar itu David pun marah sekaligus senang karena dia mengetahui Kelly yang ingin pergi menyusulnya. Tapi sekarang mau gak mau David harus menuruti permintaan Steve demi keselamatan Kelly. Caught Kelly with her bags packed, sneaking down to Mexico. David, it's me. I'm fine. Don't tell him anything. That's enough. Shut her up. You're gonna get a one-way ticket to South America. There's too much heat. You're not gonna see Kelly Campbell. She's gonna be living in a tool. You got my word. I won't harm Kelly. David pun akhirnya akan terbang ke kota Rio di Brazil. Namun security bandara melapor ke agen Interpol begitu melihat wajah David yang sama dengan poster buronan. Tanpa disengaja David bertemu kembali dengan Michael yang akan pulang ke Amerika karena ada kerjaan membunuh orang lagi. Ternyata Steve telah memerintahkannya untuk membunuh Kelly dan karena David mengaku Kelly adalah cememeunya, Michael pun langsung membatalkan misi tersebut. David pun meminta tukeran tiket pesawat agar dia bisa pulang ke Amerika untuk menyelamatkan Kelly. Lalu tak lama kemudian datanglah 3 agen Interpol dan Michael yang mengetahui kembarannya David sedang dalam bahaya pun ikut membantu menghajar mereka. Ringo mariposo, qué bonito. Sesampainya di Amerika, David pun langsung menuju rumah baru Steve yang saat itu sedang mengadakan pesta selamatan rumah sekaligus pengajian ibu-ibu. Di lain sisi Scanlon telah melacak bahwa Steve, istrinya Michelle dan beberapa rekannya telah membantu perampokan. Maka dari itu Scanlon meminta bantuan Pastutri Sultan tetangga komplek rumah Steve untuk memancing Steve agar menguak dari manakah sumber uangnya tersebut. Di badan mereka telah dipasangi mic untuk merekam semua pengakuan Steve nanti. Sementara David juga menyamar menjadi tetangga komplek dengan rambut dikuncir, setelan jas, kacamata, dan mencolong undangan milik orang lain. There's a gift. All right. Enjoy. David yang berhasil masuk pun segera menyiapkan senjatanya dan disembunyikan ke dalam celananya. Lalu dia pun membuat pingsan Rani yang bertugas menjaga ruang penyekapan Kelly. Setelah itu David pun menjebol pintu ruangan tersebut yang caranya agak berlebihan sih ini. Lord, that's a cheap door. Get 3 count next time. Pesta pun dikacaukan dengan Rani yang meminta tolong dalam kondisi terikat isolasi. Dan tiba-tiba David pun datang bak pahlawan. Namun tanpa sengaja dia menembak pelatuk pistolnya yang membubarkan semua tamu di sana. Kramer. I guess you just messed with the... Di kesempatan itulah David membawa Kelly kabur dengan mencolong mobil milik Steve. Seperti di banyak-banyak film action, David akan menjebol pagar rumah Steve. Tapi yang terjadi, Steve pun langsung menyeret David yang tanpa dia sadari di sana terdapat mobil berisi agen FBI. David pun sengaja memancing amarah Steve agar Steve mengungkapkan bahwa dalang yang merencanakan perampokan ini sebenarnya adalah Steve. FBI pun terus merekam percakapan mereka sampai akhirnya Steve dengan lantang mengatakan bahwa dirinya lah yang merencanakan perampokan lalu mencuci uang-uang tersebut, bahkan mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh David. Dan And who sent Mike McKinney down to Mexico to murder you? Me. And who laundered the money? Me. Steve again. Now, who came up with the plan? Me. You were never anything more than a delivery. You're going to jail. beberapa saat setelah kejadian di hari itu, kini David, Kelly, Steve, Michelle, dan komplotan-komplotan lainnya akan dipenjara di lokasi yang berbeda. Sebelum berpisah, David dan Kelly pun sempat mengobrol. Lalu David mengatakan jika dia rela merampok seluruh bank kalau perlu, semuanya hanya demi Kelly. Mereka pun akhirnya berciuman. David mengungkapkan perasaan cintanya dan Kelly berjanji akan selalu mengirimkan surat setiap minggunya.
7 tahun lamanya David di penjara, dan di hari pertamanya David pun ketar-ketir melihat perawakan napi-napi lainnya yang seperti ingin membunuhnya. Namun tak disangka-sangka ternyata seluruh napi-napi kriminal di sana respect dengan David karena dia telah berhasil menjadi salah satu perampok uang tunai terbesar sepanjang sejarah Amerika. Dan juga dianggap sebagai legenda, Lur. Di lain sisi banyak wartawan yang mempertanyakan hilangnya 2,6 juta dolar dari keseluruhan nilai perampokan yang ternyata tanpa diketahui siapapun. Ketika David berhasil menyelinap masuk ke rumah Steve, dia sempat menenggelamkan 1 tong full berisi uang ke dalam danau. One of the biggest armored car robberies ever in this country. Nearly $2 million remains unaccounted for. Next question. I was a legend in the big house, legend in my city. Turns out I had stolen more cash than any American. Singkat cerita, setelah 7 tahun mendekam di penjara, David pun akhirnya bisa terbebas dan Michael lah yang datang menjemputnya. Setelah itu orang pertama yang ingin ditemui David pastinya adalah Kelly. Di akhir film kita diberikan informasi tentang para perampok Loomis Fargo yang asli. Steve dihukum 11 tahun penjara dan sekarang menjadi pemilik tempat gym. Sedangkan David telah bebas hidup normal di Florida dan dia terkadang bekerja sebagai konsultan film. Perampokan Loomis Fargo menjadi perampokan uang tunai terbesar dalam sejarah Amerika. Buyar, ini beneran kisah nyata loh, Lur. Kalian bisa cari tahu sendirilah di Google. Dan memang kejadian-kejadian di film ini ya beneran kayak begitu. David kabur ke Meksiko lah, dihianati oleh Steve yang foya-foya sama istrinya lah, sampai menyewa pembunuh bayaran untuk membungkam David dan lain-lain. Tapi di film ini dibalut komedi tentunya ya kan, Lur. Nggak mungkin dong masa di kejadian aslinya uang dimasukin kancut beneran biar nggak ketahuan. Assalamualaikum. Love you.